bertugas Kak Delvi dan akan didampingi oleh siapa? Virgi. Nah, adik-adik persiapkan Alkitabnya dan juga uang persembahan, minta sama mama papanya. Nanti pada saat persembahan diserahkan ke orang tuanya, nanti akan dibawa ke gereja. Ya, gimana Kak Virgi? Benar ya Kak Virgi? Betul, oke. Nah, adik-adik kita bersiap-siap ya. Adik-adik udah siap semua kan? Udah rapi-rapi, udah cantik-cantik Kak. Udah ganteng-ganteng tuh. Nah, siap sedia depan HP atau laptopnya ya Kak. Iya. Nah, sekarang adik-adik berdiri ya. Kita mau nyanyi pembukaan Selamat Pagi Tuhan. Ayo adik-adik berdiri semuanya. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita berdoa ya. Adik-adik udah siap belum? Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin kami, menyertai kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Pimpin kami dalam ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyi lagi di lagu berikutnya, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sikapnya yang baik ya. Kita menyanyi lagu Bapa di Sorga Mengasihi. Firman Tuhan kali ini. Tahu nggak adik-adik? Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak kita panggil bareng-bareng aja ya Kak Delvi? Iya betul. Oke, kita panggil aja yuk. 1, 2, 3. Kak Meli. Kayaknya kurang keras deh Kak. Harus
harus yang keras. Sekali lagi ya kita panggil ya. Kak Meli. Halo adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Nah, bacanya terambil dari Lukas. Lukas itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Kalau ada yang bisa jawab, coba tunjuk tangannya. Ada yang bisa? Perjanjian baru. Hebat adik-adik. Nah, bacanya terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 34. Alkitabnya ditandain. Kalau sudah ditandain Alkitabnya, kita mau berdoa. Adik-adik, duduk yang manis. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah Tuhan, walaupun kami beribadah secara online Tuhan. Berkatilah kami setiap anak-anak-Mu, agar supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Lukas 9 ayat 28 sampai 34. Oke, kita baca bersama-sama ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang di 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Tadi kami mau tanya dulu nih sebelumnya. Di dalam bacaan kita hari ini ada berapa tokoh? Dan sebutkan. Yang pertama, siapa? Yesus. Yang kedua, Petrus. Yang ketiga, Yohanes. Yang keempat, ada siapa? Ada Yakobus. Lalu yang kelima ada Musa, dan yang keenam adalah Elia. Berarti ada berapa tokoh? Nah, pada saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan. Lalu Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk pergi ke gunung. Gunungnya itu namanya apa sih Kak Meli? Nama gunungnya itu adalah Gunung Tabor. Terus Kak Meli, Tuhan Yesus kenapa pergi ke atas Gunung Tabor? Tuhan Yesus pergi ke Gunung Tabor itu untuk apa tadi? Berdoa. Lalu saat Tuhan Yesus berdoa, lalu ada wajah Tuhan Yesus dan pakaiannya berubah menjadi bercahaya. Dan datang 2 orang, yaitu ada di bacanya tadi, Musa dan Elia. Datang dan berbicara kepada Tuhan Yesus. Lalu
bagaimana Kak dengan Petrus dan Yohanes dan Yakobus? Mereka saat melihat Tuhan Yesus yang wajahnya berubah dan pakaiannya yang bercahaya, mereka sangat kagum melihat Tuhan Yesus. Bagaimana coba adik-adik caranya kita melihat atau melakukan ketika kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang istimewa yang menghormati Tuhan Yesus, yaitu ketika kita bersukacita. Bersukacita karena apa nih? Karena Tuhan Yesus yang sangat luar biasa untuk kita semua. Nah, kalau kita menjadi anak-anak yang menghormati Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita akan memancarkan sukacita dan kasih kepada orang lain di sekitar kita. Nah, Kakak Meli, bagaimana nih caranya supaya kita menjadi anak-anak yang LKPA, yang menghormati Tuhan Yesus? Bagaimana Kak? Nih, Kak Meli kasih tahu ya. Yang pertama, caranya kita menghormati Tuhan dalam perbuatan. Nah, dalam perbuatan kita kan di rumah terus nih, di dalam rumah kan. Nah, adik-adik bisa nih mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi kakak, adik, opa, oma. Nah, lalu ada lagi nih, ketika adik-adik melihat kakak atau papanya sedang sakit, adik-adik bisa merawatnya, ya kan? Bisa merawatnya. Lalu kalau sudah sehat, kita bisa berkumpul bersama-sama lagi. Saat kita mau tidur, mau bangun tidur, mau makan, kita harus berdoa, mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan berkat kepada adik-adik. Nah, lalu yang kedua nih, diingat ya, yang kedua, menghormati Tuhan Yesus dengan perkataan. Nah, perkataan kita, contohnya kalau mama papa bilang kakak mandi ya, adik-adik harus lekas mandi ya. Kalau adik-adik disuruh bereskan mainan, adik-adik harus bereskan mainan tanpa disuruh mama papa ya. Nah, lalu saat mama menasehati atau papa menasehati adik-adik harus mendengarnya baik-baik, tidak boleh melawan ya. Anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh melawan ya. Hebat. Nah, kalau ada kakak atau adik yang sedang sedih atau sedang kecewa, adik-adik bisa menghiburnya, bisa menyemangati. Kakak, jangan bersedih lagi. Ada aku di sini dan Tuhan Yesus dan papa mama. Nah, gitu ya. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga kita menghormati Tuhan Yesus dengan tubuh kita, ya kan? Dengan tubuh kita sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus merawatnya, ya. Kalau mama masak di rumah nih, masak sayur, adik-adik harus makan makanan yang dibuat mama, ya. Lalu kalau adik-adik mau kuat dan semangat, adik-adik harus banyak minum air putih. Air putihnya itu tidak boleh dingin, ya, harus hangat. Jadi kita bisa semangat, oke? Nah, apalagi saat ini masih ada COVID ya adik-adik ya. Jadi kita masih bisa di rumah. Jadi tidak boleh keluar ya. Caranya agar kita tetap sehat dan kuat. Misalnya adik-adik sudah selesai bermain di rumah dan membereskan mainan. Nah, adik-adik harus mencuci tangan, ya, harus mencuci tangan. Lalu adik-adik mau makan, sebelumnya kan pegang barang nih. Nah, adik-adik harus cuci tangan juga agar supaya kumannya hilang, virusnya hilang. Oke? Nah, kalau keluar rumah, nah adik-adik nih harus wajib memakai masker, ya. Nanti pas saat pulang ke rumah, adik-adik harus bersih, mandi-mandi, ya, harus mandi-mandi.
supaya terhindar dari virus corona dan kuman-kuman. Nah, itu caranya kita ada 3 kan. Pertama apa? Coba kami tanya. Yang pertama, menghormati Tuhan Yesus dengan perbuatan. Yang kedua, caranya kita menghormati Tuhan Yesus apa? Menghormati Tuhan Yesus dengan cara perkataan. Lalu yang ketiga, caranya menghormati Tuhan Yesus dengan tubuh kita. Bersyukur ya. Nah, adik-adik, kita belajar pada hari ini baca Alkitab yang dari Lukas tadi nih. Nah, pada hari ini coba kita baca ayatnya yang ke 33. Di situ ada, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Nah, adik-adik, yuk kita belajar pada hari ini kalau kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang ketika teman atau kakak atau saudara kita sedang berbicara atau dekat bersama dengan kita, mereka akan merasakan sukacita, bahagia karena dekat dengan kita. Nah, sehingga adik-adik dapat menghormati Tuhan Yesus melalui apa tadi? Perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita ya. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Meli. Nah, adik tetap semangat ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu lagi dengan judul "Biarpun Gunung-Gunung Beranjak". Ini harus semangat ya Kak. Semangat. Ini pakai gerakan harus semangat. Iya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Adik-adik udah siapin belum persembahannya dari papa mama? Kan Ya tadi Bu udah Devi? dibilangin ya. Iya betul. Semuanya siapin ya persembahannya, dikepel. Nanti diserahin ke papa mamanya, nanti papa mamanya akan diserahkan ke gereja. Oke adik-adik, Siap ya adik-adik ya ya. betul. Kita mau nyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan sambil kita memberikan persembahan ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Lalu kita mau berdoa ya adik-adik. Sikap berdoanya yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah memberkati kami dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik telah memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan di masa yang sekarang Tuhan. Sakit penyakit yang ada Tuhan, Tuhan kiranya jauhkan semuanya itu dari semua anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami beraktivitas dengan baik Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit yang ada Tuhan, virus-virus yang ada. Tuhan Yesus kiranya jauhkan dari kami semua Tuhan. Biarlah kami beserta keluarga kami Tuhan bisa beraktivitas dengan baik Tuhan. Terima
kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan Tuhan pada hari ini. Biarlah apa yang kami beri Tuhan bisa berlipat ganda balik kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu setiap harinya kepada kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah adik-adik, hari ini ibadah kita sudah selesai nih. Nah, gimana Kak Firji? Kita mau ngucapin ya, sampai jumpa minggu depan.